Yo guys, ya sesuai janji gua di video kemarin setelah bahas episode terakhir Ultraman Blazar, gua di sini mau komentarin secara keseluruhan dari series Ultraman Blazar ini. Dan jelas, di sini semuanya murni pendapat gua ya. Jika kalian ada pro dan kontranya terhadap series Blazar sesuai pendapat kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi, Ultraman Blazar tayang pertama kali pada 8 Juli 2023 dan berjudul First Wave. Para fans memang sangat antusias dengan tayangnya episode perdana Ultraman Blazar pada saat itu. Bahkan, banyak yang suka akan episode perdananya. Memang, menurut gua, pada episode 1 itu menurut gua awal yang bagus ya. Dimana kita langsung disajikan dengan langsung ke permasalahan yang ada. Ya, langsung ke inti. Dan tentang Gento dan Blazar dijelaskan sedikit demi sedikit per episode. Yang paling menonjol dari Blazar jelas dari pose berdoanya dan kelakuan Tobangadonya. Ultraman Blazar dari awal sudah memasang tema yang disebut communication atau komunikasi. Dan itu sangat kental di seriesnya. Komunikasinya gimana bang? Ya komunikasi antar karakter yang ada. Dari Gento ke Blazar, Gento ke Tim Scar, Gento dengan keluarganya, Emi dengan ayahnya, dan masih banyak lagi. Menurut gua ini cukup unik karena jarang gitu ya ada series yang pakai konsep atau tema yang namanya komunikasi. Karena komunikasi inilah yang juga bikin series ini seru. Jadi semua konflik dari Blazar itu saling berkesinambungan. Ya terkomunikasi gitu lah ya. Makanya hal komunikasi ini juga tetap ada pada episode terakhir kemarin. Yang dimana V99 yang membawa armadanya untuk mencari dunia baru. Menurut gua penjelasannya dengan cara terbongkarnya dikemas dengan rapi ya. Tapi ya penjelasan konfliknya menurut gua agak kurang. Tapi soal komunikasi sebelumnya tetap ada ya. Dimana penjelasan konfliknya ini diselesaikan dengan yang namanya komunikasi dari Agaron, Blazar, dan Emi ya. Ultraman Blazar juga satu-satunya Ultraman yang berani untuk tidak memiliki form di zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan ya pasti ada tuh yang namanya form. Bahkan biasanya kalau Ultraman punya form, awal tayang itu pasti udah ditampilin 3 form utamanya. Dan Blazar di sini berani tidak memiliki form di zaman sekarang ya. Jadi seakan-akan kita kembali ke era Heisei fase 1. Walaupun memang di sini ada pro dan kontranya bagi para fans. Tapi kalau gue sih ya not bad. Karena inilah menurut gue unik dari Blazar yang juga membawa konsep yang lumayan fresh ya. Dan yang juga membedakannya dengan series Ultraman Neogen. Blazar memang terbilang tampil beda dari Ultraman zaman sekarang, di mana Blazar memilih tidak memiliki Kosen sebagai jurus utama, melainkan menggunakan tombak yang disebut Spiral Barret. Tidak hanya unik karena memang tombak, tapi Spiral Barret ini terus memiliki variasinya di setiap episode. Seperti jadi pancingan, jadi kiko, jadi mesin capit, dan masih banyak lagi. Ini yang jadi unik dari jurus utamanya ya. Kalau Kosen bervariasi gimana tuh? Tapi Kosen tetap ada di series Blazar ini dan ditampilkan pada episode terakhir kemarin. Jadi jurus Kosen sengaja disimpan buat episode final ya. Dan menurut gua ini yang jadi surprise ya di episode terakhir kemarin. Pada series Ultraman Blazar, kita disajikan dengan banyaknya kaiju original dari series Ultraman Blazar itu sendiri. Bahkan kaiju atau alien lama yang comeback hanyalah 6. Sisanya adalah kaiju baru yang original dari Ultraman Blazar itu sendiri. Jelas, ini yang membuat fans jadi excited dengan Blazar karena banyak memiliki kaiju original. Tapi, langkah membuat banyak kaiju original inilah yang mungkin membuat Suburaya harus membuat Blazar gak punya form di awal tayang. Mungkin. Jelas ini merupakan poin plus tersendiri dari Ultraman Blazar ya. Ultraman Blazar memiliki episode sebanyak 25 episode ya, seperti Ultraman Neogen pada umumnya. Di semua episodenya ini bisa memberikan karakter development satu persatu dari karakter yang ada. Dan di art pertama, Blazar mengungkapkan bagaimana pertemuan Gento dan Blazar ya, serta komunikasi Blazar bersama Gento. Dan kemudian di awal art kedua, di situ mulai ada konflik baru yang disajikan dan ada misteri yang akan dipecahkan, yaitu tentang V99. Dan pada episode 25 kemarin berhasil dibongkar dengan bagus menurut gua ya. Nah, dari semua episode Blazar yang ada, sebenarnya cerita dan konflik yang ada di series bisa dikembangkan lebih lagi. Karena di beberapa keadaan ada episode yang terbilang filler, bahkan filler banget.
Kalau episode 9 itu ya nggak filler banget, ada sedikit yang dijelaskan, yaitu dari Gento yang baru pertama kali dikendalikan oleh Blazar. Tapi pada episode lainnya, sebenarnya bisa lebih mengembangkan lagi cerita si Blazarnya. Kalau bisa ya disisipin sedikit aja ya. Bisa bilang Blazar banyak fillernya loh ya. Kayak pas di episode 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, dan 22. Ini yang gue sebutin, yang gua rasa ya, yang gua rasa fillernya. Nah, di episode tersebut kan ya, daripada ada bikin filler kan sebenarnya bisa aja kan ya ngembangin cerita dari Blazar itu ketimbang ngebikin episodenya jadi biasa aja. Apalagi ada kaiju baru yang munculnya jadi terasa biasa banget. Apalagi pas episode 15 dan 22 itu rada-rada sih. Pas 15 itu kan di episode sebelumnya lagi krusial banget ya tentang Vision 9. Di episode 15-nya malah filler. Terus episode 22 udah mau final malah filler. Tapi ya enjoy aja sih gue episode 22 ini. Pesannya dalam banget. Ya sebenarnya kalau nggak dibikin filler ya bisa aja ya ngembangin ceritanya. Entah itu mau menjelaskan tentang Blazar kah, atau mau nambahin konflik baru yang masih ada hubungannya tentang Vision 9 kah, atau mungkin Vision 9 bisa digali lebih dalam lagi. Tapi ya menurut gue it's okay lah ya. Meski menurut gue si Blazar ini cukup enjoy ditonton, tapi ada kurangnya menurut gue ya. Ya gak mungkin kan satu series bagus semua gitu ya. Pasti ada kurangnya. Nobody's perfect guys. Jadi yang kurang sih menurut gue ya dari plot hole yang masih melayang sampai saat ini, yaitu tentang M421 gimana, Vadran asalnya dari mana, masih ada loh ya plot hole-nya. Tapi di manga Blazar siapa tahu ada diberitahu ya. Makanya gue bilang, seandainya episode yang dibikin filler itu jadi episode yang tetap fokus ke cerita, ya bisa ngejelasin yang hal yang terbilang masih jadi pertanyaan gitu ya. Dan komentarnya tentang fighting scene yang ada di Blazar, menurut gue ya oke-oke aja sih. Meski kadang ada aja ya yang rada slow-mo, tapi ya namanya pertarungan antar raksasa, jadi ya wajar aja dibikin slow-mo. Tapi fighting yang di episode terakhir gue berani bilang ini terapik di era Reiwa sih. Meski ya menurut gua series Blazar ini nggak setara Z menurut gua ya. Tapi Blazar ini kan ya udah mendekati Z banget lah ya. Dari emosi, kesan, dan maknanya dari Blazar ini tuh dapet banget kalau dari gua. Apalagi tema komunikasinya yang kental banget seperti yang gue jelaskan tadi ya. Dan mungkin yang kurangnya ya dari banyaknya episode yang terbilang filler dan biasa aja, dan masih ada plot hole yang masih ngambang. Jadi secara keseluruhan Blazar gua kasih rating berapa ya? 9,5 lah ya kalau dari gua. Kalau dari kalian gimana nih guys? Silahkan bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Ya minggu depan kita sudah kembali lagi ke era Kronika, yeay, yaitu Ultraman Organization Star Season 2. Mungkin bakal gua bahas episode satunya aja nanti ya. Goodbye Blazar, welcome recap. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bye-bye. Sayonara, Ultraman Breza.